Kita ada Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui streaming. Kami ucapkan ada Shalom bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya di malam hari ini sebagaimana kita ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kembali kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kembali kita mau datang memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita percaya kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kami informasikan bagi setiap bapak saudara yang rindu membutuhkan pelayanan doa, saudara dapat menghubungi ke nomor telepon yang telah tertera di depan layar kaca bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya di malam hari ini Tuhan yang telah memanggil setiap kami, Tuhan yang telah menyertai setiap kami untuk kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebab dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan Tuhan, selain hidup kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, selain pujian, sembah yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus, maka layakkanlah setiap kami untuk kami kembali datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami, permasalahan kami, apapun keadaan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Maka kami percaya Allah Roh Kudus, Kau berkarya bagi setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan yang sanggup melawat dan Tuhan yang sanggup menjamah setiap kehidupan kami. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan selalu berikan kesehatan, panjang umur. Tuhan selalu berikan urapan, hikmat, marifat, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya melalui setiap pelayanan Gembala Sidang kami yang terkasih, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Siapapun setiap kami yang beribadah melalui live streaming dan juga setiap kami yang ada di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan, sama-sama kita datang pada malam hari ini. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
Demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada malam hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, oh
di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Rohku di hidupku, di hidupku. Kita beri kemuliaan. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu
nama yang hidup, nama yang berkuasa bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias katakan amin. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Bagi kita beri salam kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Bersama-sama malam hari ini kita nyatakan syukur, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita sungguh bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Kita bersaudara. Haleluya. Bila
sungguh percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Dalam segala perkara kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kemenangan setiap kita. Sama-sama kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kembali nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, ini telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita katakan, dari pemenang. Katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya percaya kita lebih dari pemenang. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tiberias minyak angin sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Katakan, kita lebih dari pemenang. Mari lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Nyatakan, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Boleh lebih lagi, nyatakan, haleluya. Kibarkanlah siapa namanya? Yesus Raja segala. Mari lebih lagi, katakan, haleluya. Mari bangkitkan, nyatakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
mau lebih lagi menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Masih ikut memuji Tuhan, amin. Ya masih ikut memuji Tuhan, lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Kita percaya Roh Kudus Tuhan. Tuhan curahkan bagi setiap kita untuk menuntun, menolong setiap kita. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan bagi Tuhannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, oh, saat pembebasan kita. Katakan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sorakan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Tuhan. Katakan hari ini, harinya saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari gereja Tiberias, katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak. Apapun keadaan kita pada malam hari ini, kita percaya ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Boleh lebih lagi gereja Tiberias, katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya. Yang percaya lebih sorak-sorai bagi Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ada anggur baru yang Tuhan curahkan bagi setiap kita, amin. Sebelum kita diberkati lebih lagi malam hari ini, bersama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Ini saya yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Menantikan janji Allah bukanlah hal yang mudah. Namanya menunggu atau menanti itu nggak gampang ya. Sinilah dibutuhkan iman. Iman adalah sarana untuk menantikan janji Allah. Jadi iman disertai dengan kerendahan hati. Selain daripada iman, kita juga harus tekun dalam doa. Yesus berdoa juga, bukan kita yang berdoa, bukan murid-muridnya saja yang berdoa ya, tetapi Yesus juga berdoa kepada Bapa agar memelihara kita atau murid-murid yang tekun dan taat kepadanya ya saudara sekalian. Nah, untuk mengalami dipenuhi Roh Kudus selalu intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, ada atau tidak adanya masalah atau persoalan harus tetap melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber segalanya yang sanggup melimpahkan berkat bagi kita. Kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami Tuhan Yesus secara pribadi adalah bergaul intim dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa, menyembah, dan menjadi pelaku daripada firman-Nya. Dan menjadi pelaku firman, komitmen yang tulus kepada Tuhan dengan menjadi pelaku firman, firman Tuhan membutuhkan lebih dari sekedar hafalan dan berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan menuntut perubahan hati yang mendorong kepada perubahan perilaku. Sebab hanya pelaku firman-lah yang benar-benar diberkati, yaitu orang yang mentaati perintah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama pada malam hari ini, saudara, kita mau mendengar kembali yaitu suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Berkarya dalam Roh Allah. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Agar nama kami semua tercatat di sorga dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, mengapa kita harus berkarya dalam Roh Allah? Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sampai sekarang. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dan Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah inisiator yang mengontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Kedaulatan Tuhan ada di dalam segala bidang, segala peristiwa, dan segala sesuatu. Kita memang sudah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Kita dikasihi oleh Allah. Tapi ingat, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, karena Allah ingin kita jadi alat-Nya yang tangguh bagi Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Efesus 2 ayat 10. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Ada yang memberitakan Injil sebagai penginjil, ada yang dipanggil lewat pekerjaannya masing-masing. Kita harus sadari bahwa Tuhan menempatkan kita pada pekerjaan atau jabatan tertentu. Bukan sekedar untuk gaji, uang, atau profit. Tapi ada tujuan tertinggi dari Tuhan, yaitu agar melalui tugas, pekerjaan, profesi yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga, karena Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus atau Roh Allah akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap rancangannya atas kita akan selalu berujung indah. Dan yang keempat, karena Roh Allah mau menunjukkan mujizat melalui hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas berarti memusatkan hidup kita pada perkara-perkara di sorga. Jauhkan hidup kita dari perkara-perkara duniawi, karena hal itu bertentangan dengan
kehendak Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka Roh Allah akan menunjukkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali, kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih saudara buat setiap perhatiannya, dan sama-sama kita akan siapkan hati kita pada malam hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami telah menaikkan pujian, sembah kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu telah melawat setiap kami, memberikan kami damai, sejahtera, sukacita ya Tuhan. Apapun keadaan kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan, dan Tuhan pulihkan setiap kami. Di malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Marcel Serang, urapi setiap perkataan kalimat hamba-Mu, penuh kuasa, kemuliaan Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Urapi setiap hati kami, agar kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Mereka akan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama gereja Tiberias katakan, amin. Kita beri kemuliaan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya Roh-Mu Tuhan ada dalam setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, maha-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Di hadirat-Mu Tuhan. Oh, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Jemaat Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Di altarmu Tuhan, di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Bagimu Tuhan, bagi kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Kristus, kami mudah hamba-Nya. Pendeta Masera menyampaikan firman Tuhan. Kuduslah Tuhan. Oh, benar Tuhan, segala pujian sembah syukur kami hanya bagimu Tuhan Allah segala Allah. Kaulah Raja di atas segala Raja, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Juru Selamat setiap kami Tuhan. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar didik bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami bangkit jadi pelaku firman Tuhan, ada kuasa dan mujizat. Segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan jadi bagian setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakan hamba-Mu Tuhan. Jika dosa tolong ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa, luar biasa untuk jadi berkat. Sekali lagi Tuhan, semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayan dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Haleluya, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, ada jemaat-jemaat disuruh ucapkan salam kanan, dia masih bingung. Kok bukan Pak Elpris? Perkenalkan, nama saya Marcel Sirait. Haleluya. Haleluya. Ya saya percaya ada mirip-miripnya gitu lah ya saudara ya. Haleluya. Biasanya saya mengakunya Marcel Simangunsong saudara. Tapi hari ini khusus di hari Rabu ini saya Marcel Sirait saudara. Dan mungkin saudara bertanya, kalau mungkin saudara yang belum tahu, saudara tanya Pak Pendeta di mana? Pendeta kesayangan kami Pak Pendeta Alfred Sirait. Pak Pendeta Alfred lagi, Pak Pendeta Alfred Sirait lagi ke Israel saudara.
dan membawa jemaat ke sana saudara. Makanya absen dulu minggu ini saudara, tapi minggu depan beliau akan kembali menemani saudara. Dan saudara yang belum bisa berangkat bulan ini, bulan depan saya ada paket gratis saudara. Kok gitu sih? Saya mau bilang saudara, iya. Pak Elbris minggu ini, hari ini ke Israel, saya minggu depan, bulan depan ada paket gratis ke Ismail Marzuki di Cikini saudara. Puji Tuhan, nggak apa-apa saudara, yang penting imani dulu aja, haleluya, puji Tuhan. Tapi sekali lagi saya percaya saudara, tidak ada yang kebetulan, amin. Saya mau bilang saudara, siapapun yang Tuhan percayakan berdiri di depan saudara, sanggup Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk jadi berkat buat saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, tidak ada yang kebetulan, setiap ini adalah rancangan berkat Tuhan. Artinya apa? Semua yang hadir semuanya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Kita akan bahas Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Bicara tentang mujizat. Pembahasan ini saudara adalah pembahasan yang sangat familiar dan sangat kuat. Bicara tentang makna mujizatnya. Yuk sama-sama kita buka Markus 10 ayat 46. Saya baca saudara 47 kita gantian. Ayatnya yang ke-52 kita akan baca sama-sama. Markus 10 46 sampai 52 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-46 demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47 silakan. Ayat yang ke-48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 49 silakan. Ayat 50 dikatakan apa? Lalu ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 silakan saudara. Ayat 52 sama-sama. 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Sekali lagi ayat 52, 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Dalam perjalanannya. Saya mau bilang saudara, hidup yang kita jalani saudara seringkali penuh dengan tantangan. Hidup yang kita jalani seringkali saudara penuh dengan persoalan. Hidup yang kita jalani saudara seringkali masalah demi masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan setiap kita. Nggak usah jauh-jauh saudara, apalagi hari-hari ini saudara, karena keadaan lagi tidak mudah. Ada banyak bicara tentang badai PHK yang terjadi. Ada banyak orang ngalamin masalah, tantangan, persoalan yang akhirnya saudara begitu berat untuk dia hadapi. Dan seringkali karena kita adalah manusia, seringkali keadaan itu memperhadapkan kita pada bicara tentang yang namanya kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, kemustahilan. Amin. Nah, tapi kabar baiknya saudara, saudara dan saya kita punya Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan pada kemustahilan, kita tahu bahwa apa? Kita punya Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Dan kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, sudah Tuhan sediakan. Amin. Apalagi di gereja ini saudara. Gereja ini sejak semula Tuhan perintahkan gembala sidang kita ketika beliau mau melayani. Tuhan bilang apa? Kembalikan kuasa di akhir zaman. Kenapa? Karena gereja butuh kuasa. Pelayanan butuh kuasa. Dan saya mau bilang saudara, di akhir zaman anak-anak Tuhan kita butuh yang namanya kuasa. Dan kabar baiknya kuasa sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin.
Tapi akhirnya muncul pertanyaan selanjutnya. Saudara mungkin menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau kuasa sudah Tuhan anugerahkan, kalau kuasa Tuhan sudah sediakan, kenapa saya belum terima mujizat? Kenapa saya belum melihat mujizat dalam kehidupan saya, Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, ternyata untuk bicara tentang mujizat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kirimu, ada bagian kita. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas apa kunci mujizat saudara dalam tema khotbah kita hari ini saudara. Menurut Markus 10 dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar. Dan saudara yang butuh mujizat, doa saya saudara pulang bawa mujizat dari sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menerima mujizat dari Markus pasalnya yang ke-10 ini saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang menerima firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menerima firman. Sama-sama bilang sama saya menerima firman Tuhan. Amin. Kita baca 47 saudara. Ayatnya yang ke-47. Sama-sama masih dalam pembahasan yang sama. Markus 10 saudara bisa tandai. Kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Ayatnya yang ke-47 3. Ya, ketika. Bahwa apa? Mulailah. Yesus anak Daud kasihanilah. Bagian awal dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah apa? Yesus orang Nazaret. Tahan sampai di sana saudara. Kalau saudara perhatikan ayat ini saudara, jelas bahwa apa? Sebelum perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Bartimeus ini saudara, dia sudah mendengar tentang Tuhan. Dia sudah mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar tentang bahwa ada Yesus orang Nazaret yang sanggup lakukan mujizat. Dan saya mau bilang saudara, dia bukan cuma sampai di mendengar, tetapi artinya dia sudah sampai di level dia menerima. Jadi dia dengar, dia terima, akhirnya muncul yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Amin. Saya mau mencatat di sini saudara, bicara tentang iman, Alkitab bilang apa? Timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Pertanyaan saya, apakah kalau saudara dan saya dengar firman, iman langsung ada? Lihat semangat saudara aja, anak itu sampai menangis. Saya ngerti udah sore, pasti banyak yang capek. Capek. Banyak apalagi tanggal-tanggal udah mulai belasan. Banyak yang gajinya udah mulai tipis. Kalau tanggal-tanggal awal bulan kan, tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya. Pendeta ngomong apa? Amin! Kalau ini udah mulai. Sorry. Ini jemaatnya Pak Elvis. Ya saudara, dalam kehidupan kita. Susah saya. Iya. Komplain dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Apakah ketika saudara dan saya dengar firman, iman langsung muncul? Saya mau bilang saudara, yang dimaksud iman timbul dari pendengaran akan firman adalah iman yang ketika kita dengar, kita terima dalam kehidupan setiap kita. Karena banyak orang, dia dengar firman, tapi nggak terima. Para ahli Taurat, mereka dengar firman langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, mereka nggak menerima. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita mendengar firman, pastikan kita menerima firman. Jangan ada penolakan. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi iman kita muncul dalam kehidupan setiap kita. Tanpa iman, tidak ada mujizat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya poin yang pertama saya mencatat, pastikan saudara dan saya menerima firman Tuhan. Ada banyak orang dia baca firman, tapi dia nggak terima firman. Dia baca firman, tapi pikirannya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil deh. Ada orang baca firman, tapi kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya situasinya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya keadaan saya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Akhirnya apa? Tidak ada iman yang muncul dalam hatinya saudara. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika saudara dan saya mendengar firman, pastikan saudara dan saya menerima firman. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, kuncinya bukan di penyampai firman, tetapi di hati yang mendengar. Maka saya mau bilang saudara, firman Tuhan selalu bilang apa saudara, hati kita tuh ibarat tanah yang subur. Kalau kita datang ke gereja, sekalipun kita terima firman yang sama, kalau hati kita hati yang keras, hati yang berbatu, hati yang penuh dengan semak duri, mohon maaf, sekalipun saudara dengar firman yang sama, bisa-bisa saudara pulang, saudara nggak bawa apa-apa.
Karena benar loh, ada orang datang ke gereja, mohon maaf ya, bukan yang di sini, ini Tiberias Cabang Center mungkin. Pendeta udah teriak-teriak sampai urat udah mau keluar. Enggak dia dengerin, saudara. Betul. Ada orang yang, pendeta udah, saudara, papa sih kalau balibatku, papa, gulai, papa, gulai. Marcel Sirait. Tapi dia datang dengan sikap hati penolakan. Bohong nih pendeta nih, tipu-tipu nih pendeta, nggak berani. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang masuk ke hatinya. Pulang nggak ada iman yang bertumbuh, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, datanglah dengan sikap hati seperti tanah yang siap untuk ditabur, saudara. Supaya apa? Benih firman itu bertumbuh, menumbuhkan iman yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dengarkan firman, terimalah firman. Itu awal mula daripada iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua setelah kita menerima firman, kunci untuk menerima mujizat yang kedua adalah bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Masih dalam ayat 47, saudara, sama-sama kita baca. Ayat yang ke-47 Markus 10, yuk. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia apa? Berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Sekali lagi, mulailah ia ngapain? Berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara tadi lihat bahwa dia sudah beriman. Karena dia sudah sempat dengar dan dia menerima firman Tuhan. Menerima apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Imannya sudah bertumbuh. Tapi ternyata nggak sampai di situ saja. Yang dilakukan Bartimeus adalah apa, saudara? Dia berseru. Saya mau bilang, saudara, ini sebuah tindakan iman. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia beriman Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Tapi nggak cuman sampai dia tahu, nggak cuman sampai dia beriman, tapi dia bertindak dengan iman, dia berseru. Saya mau bilang, saudara, itulah kunci mujizat yang kedua. Ada banyak orang imannya luar biasa. Ada banyak orang imannya bukan sebesar biji sesawi lagi, saudara. Udah biji kedondong, saudara. Ada duri-durinya lagi, saudara. Tapi mohon maaf, dia tidak pernah bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya, yes. Ada banyak orang bilang beriman tapi nggak ngapa-ngapain. Saya mau bilang mohon maaf. Bisa-bisa kau nggak lihat apa-apa. Ada banyak orang bilang, oh aku beriman, aku akan sembuh. Tapi gaya hidupnya nggak menunjukkan dia beriman untuk bisa sembuh, saudara. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak pernah mau berusaha. Cuman tidur aja terus. Tidur terus. Jadi kaum rebahan. Shalom. Tapi banyak loh orang kayak gitu loh. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tidur aja, main handphone. Bangun pagi, habis sarapan tidur lagi. Bangun siang, sarapan, main handphone, tidur lagi. Bangun sore, makan, main HP, minum kopi. Pasang status, semua akan indah pada waktunya. Hei. Kalau mohon maaf ya, kalau malaikat ada darah Ambon, Batak, Manado, Papua, dia datang. Keong racun bangun. Kau tidur terlalu miring. Hei, haleluya. Saya mau bilang, saudara, ayo bertindak, amin. Saudara dan saya percaya semuanya punya iman yang luar biasa. Jangan diam dengan imanmu, karena iman yang benar pasti akan memunculkan tindakan, katakan amin. Dan ketika saudara bertindak dengan iman, saudara pasti lihat mujizat yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan diam. Bertindak dengan iman, di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kunci menerima mujizat? Yang ketiga adalah menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, meneguhkan hati. Amin. Kita baca ayat 46 sampai 48. Imam musik saya undang maju ke depan. Yuk, sama-sama kita baca ayat 46 sampai 48. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu dan ketika apa? Ada seorang apa?
Ayat 47 dikatakan apa? Ketika mulailah. Ayat 48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia tahan sampai di sana. Saya mau ajak saudara untuk masuk dalam kisahnya. Pada saat itu dia sudah punya iman yang luar biasa. Di ayat 47 kita lihat saudara bahwa dia punya iman yang luar biasa besar. Karena dia udah menerima firman, dia percaya imannya luar biasa. Nggak cuman sampai di situ, dia bertindak dengan iman. Ini udah paket lengkap saudara. Dia percaya dan dia bertindak dengan iman. Harusnya kan sampai sini logikanya apa? Muji, iya kan? Udah percaya, udah bertindak, harusnya mujizat. Kenyataannya tidak. Dia sudah beriman, dia bertindak dengan iman. Yang dia temukan halangan demi halangan saudara. Yang dia temukan apa? Orang bilang apa? Weh, diam. Keadaan berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Saya bilang saudara, ketika saudara dan saya sudah beriman, kemudian saudara sudah bertindak dengan iman, seringkali kita nggak langsung terima mujizat saudara. Seringkali kita nggak langsung terima apa yang kita doakan menjadi bagian setiap kita. Yang kita terima kadang-kadang halangan demi halangan, kegagalan demi kegagalan di sana saudara. Dan seringkali memang Tuhan sengaja izinkan itu. Untuk apa? Balik lagi, untuk menguji iman kita. Untuk membentuk iman kita. Untuk membangun iman kita supaya jadi iman yang besar. Tapi sayangnya, kebanyakan orang Kristen ketika dia beriman, dia bertindak dengan iman, yang dia temukan kegagalan, endingnya kekecewaan. Kok Tuhan gini sih? Katanya Tuhan yang berkuasa. Katanya kalau aku sudah beriman dan bertindak dengan iman, mujizat ini apa? Dan akhirnya ada banyak orang malah ninggalin Tuhan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, belajar dari kisah ini saudara. Di bagian terakhir dari ayat ini saudara dia bilang apa? Ketika orang-orang itu menegur dia untuk suruh diam, yang dia lakukan adalah apa? Di ayat yang ke-48. Namun semakin keras ia berseru. Sekali lagi. Namun semakin keras ia berseru. Dia nggak menyerah dengan keadaan. Dia nggak menyerah dengan situasi yang ada. Dia nggak diam dengan halangan demi halangan yang ada di depan. Tapi yang dia lakukan, semakin keras dia berseru. Semakin keras dia maju. Semakin keras dia mendorong penghalang-penghalang. Semakin keras dia menerobos segala situasi yang membuat dia mau menyerah. Dan makanya dia lihat mujizat. Iblis kalau dia nggak bisa ganggu saudara, kalau dia nggak bisa ganggu imanmu dari dalam, dia akan ganggu keadaan di sekelilingmu. Dia akan pakai keadaanmu untuk menyerang yang ada di dalammu. Dia bisa taruh orang-orang di sekelilingmu dan bilang apa? Nggak usah berharap mujizat. Keadaanmu udah nggak mungkin lagi untuk sembuh. Situasimu gak mungkin lagi untuk pulih. Jangan terlalu berharap. Logis dikit dong. Tapi kuncinya di kita. Kita mau percaya dengan keadaan. Atau sama seperti Bartimeus. Semakin ada penghalang. Semakin dia fight. Semakin dia maju. Semakin dia terobos keadaan. Karena dia tahu yang akan menentukan mujizat bukan omongan orang-orang di sekeliling. Tapi omongan yang
Sementara dia tuju, yaitu apa? Tuh. Saya nggak tahu saudara lagi dalam situasi apa. Mungkin iblis lagi pakai orang-orang di sekitarmu untuk bilang, udah nggak ada harapan lagi. Udah, semua udah terlambat. Mungkin iblis bisa pakai hatimu, pikiranmu, keadaan di sekitarmu untuk bilang, menyerah aja. Semuanya sudah mustahil. Tapi saya mau bilang saudara, semakin keadaan bilang tidak mungkin, semakin kita menguatkan iman kita dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanku sanggup. Dia mampu lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah. Maju terus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman Tuhan, ku aman. Kau menjaga, Ku kuat karena kau menopang setiap kami. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuat. Mari sama-sama bangkitkan imanmu, pegang teguh firman Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya. mujizatnya. Yes, disediakan bagiku, diangkat. Mari lebih sungguh lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang tak yang kami percaya. mujizatnya. Yes, disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mari sama-sama umat Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari bangkitkan imanmu, fokuskan pandanganmu sama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Tuhan. Ada mujizat, mujizatnya Disediakan bagiku, diangkat, dan dipulihkan. ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulih. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat suaramu, angkat hatimu. Mari sembah Tuhan Yesus. Kami agungkan namamu. Kami mengangkat nama Tuhan. Kami sembah namamu. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Oh,
Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, sembah nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sembah Tuhan, sembah. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Walaupun seringkali sebagai manusia kami tak mengerti rencana-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Kau Tuhan punya rancangan yang indah. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup lakukan pemulihan dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kau Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Dengan iman Tuhan, kami akan melangkah, melakukan bagian setiap kami Tuhan. Mungkin kenyataannya kami akan mengalami tantangan demi tantangan. Mungkin kenyataannya kami akan mengalami halangan demi halangan. Tapi kami akan menguatkan hati kami untuk terus percaya, untuk terus melakukan bagian kami dengan setia. Sampai mujizat itu dinyatakan bagi setiap kami. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang butuh mujizat, taruh tangan kananmu di dada, doa buat hatimu. Katakan, aku tak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah sampai mujizat dinyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu kembali di hadapan Tuhan. Dengan imanmu pandang Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa kepada kehendak Tuhan pun. Lebih sungguh lagi katakan, ku tak akan menyerah. Ini janji kami Tuhan. Pada apapun sebelum ku coba, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan. Hatiku percaya, Amen. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan imanmu katakan, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku, Tuhan punya rencana. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan saudara. Tuhan Yesus berkati. Tenang
Lakini hatiku Tuhan memimpin langkahku di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tuhan memimpin langkahku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap sembah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku untuk hapus dosaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada malam hari. Tubuhmu dan kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus tercurah. Kami silakan hambanya. Terima kasih. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami saat ini. Kami akan menyatakan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Mulai hari ini, aku tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ itu berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, segala virus dan penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat setiap keluarga, setiap pribadi, di mana berdiri saat ini, semuanya disembuhkan, dipulihkan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Zaman Musa dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya dengan kuasa perjamuan kudus, kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama saudara setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi
baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuh aku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimateraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pokok doa jemaat-Mu yang sudah menitipkan doanya melalui via telepon Tuhan. Kami doa, Tuhan juga dengar. Tuhan lawat, kami percaya Tuhan hari ini lawatan Tuhan terjadi. Baik yang hadir maupun yang terhubung melalui live streaming. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi dari akal manusia. Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Kami doa, semua yang membutuhkan mujizat, semuanya terima mujizat dari sorga. Kami telah berdoa Tuhan buat setiap minyak urapan. Kami telah berdoa buat setiap pokok doa. Sebentar kami akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan yang beracara, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Saatnya sebelum kita masuk pada doa berkat, saya akan berdoa bagi setiap pokok doa Bapak Saudara jemaat Tuhan yang sudah menitipkan doa via telepon untuk kita doakan bersama-sama. Kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan setiap pokok doa di tempat ini. Kami doa Tuhan yang melihat pribadi lepas pribadi. Tuhan yang melihat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mendengar seruan setiap kami. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Wilson, ucap berkat, Lydia, Hana, Reni, Lul, Ibu Maria, ucap berkat, Enda, Rizky, Renold, Ricky, Yusuf, Ibu Rita, Ibu Naomi, Ian, Debbie, Janeta, ucap berkat Tuhan untuk Fernando, Jeremy, Eli, Titi, Ibu Rimano, Ibu Ria, Elsa, Siska, Febe, Rulian, Dermawan, Ernawati, Mikael, Meliana, Herlinda, Ibu Marta, Ibu Nana, Bapak Albertus, Bapak Dorman, Ibu Ike, Ibu Martina, Ibu Nana, Bapak Ongko, Rusliana, Ibu Rahel, Ibu Marka, Ibu Francisca, Ivana, Gani, Leticia. Kami berdoa Tuhan, mereka memiliki jantung yang sehat sempurna. Kami tolak kanker, kami tolak stroke, kami tolak koma. Kami berdoa Tuhan, segala tumor dicabut sampai ke akar-akarnya. Miom, kista, benjolan, apapun dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru mereka sempurna.
tolak TBC, tolak asma, tolak sesak napas, kami tolak batuk. Kami juga berdoa, yaitu Tuhan segala sakit diabetes kami tolak dalam nama Yesus. Gulanya normal, ginjalnya sempurna. Bapak kami doa, ginjalnya berfungsi 100% dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak gagal ginjal, kami tolak cuci darah, kami tolak sakit penyakit liver, kami berdoa livernya sempurna. Tolak hepatitis, kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami tolak sakit penyakit autoimun. Kami doa mereka akan dioperasi, operasi lancar. Kami tolak segala yang jahat. Kami juga doa yaitu Tuhan yang sakit hernia, varikokel, pendarahan, yang autis, lumpuh, batu empedu, kakinya yang ngalamin sakit Tuhan, atau yang sedang ngalamin kemoterapi. Kami doa Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang akan menjamah, akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Stefania, Riana, dan keluarga besar Ritonga. Ucap berkat buat Lydia, Yunus, Riyadi, Elizabeth, Vin, Maria, Delmina, Ibu Ida, Bapak Faris, Teddy, Dwi, Ayen, Angel, Petrus, Ruben, Ibu Esti, Ibu Sarah, Rulian, Dermawati, Pak Firman, Tiana, Tugu, Gladys, Glenka, Desi, Jaden, Pak Yakti, Ellen, Ibu Farah, Ratna, Oma Agustina, Bapak Ongko, Ibu Hana, Vera, Nova, Bapak Jordin, Ibu Marta, Ibu Susi, Bapak Lexi, Indra, bahkan Bapak Buce. Kami doa yaitu Tuhan yang sembuhkan matanya. Kami tolak glukoma, kami tolak sakit telinga, kami tolak yaitu Tuhan sakit penyakit di kepalanya, tolak vertigo. Kami juga doa, kami tolak insomnia, bisa tidur dengan nyenyak. Kami tolak sinusitis, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, syaraf-syarafnya berfungsi dengan normal. Kami doa Tuhan bagian lehernya juga sembuh, tolak pengapuran. Kami doa tulang-tulangnya sempurna. Kami tolak patah tulang, kami tolak yaitu Tuhan osteoporosis. Kami doa setiap organ tubuh bagian pinggangnya juga sehat sempurna, darahnya normal. Kami juga doa lambungnya sembuh sehat sempurna. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak GERD, kami tolak asam lambung tinggi. Kami percaya tangan Tuhan menyembuhkan. Kami juga doa tolak demam berdarah, tolak kejang, tolak sakit pencernaan. Kami tolak asam urat, sakit kulit. Kami doa segala yang jahat dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan anak-anakmu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gilbert, Dede, Yunike, Whitson, Ibu Enda, Simamora, Matthew, Agus, Raymond, Ayu, Kristianto, Meli, Siska, Kristi, Intan, Pramono, Denny, Zena, Bapak Faris, Jason, Wijaksono, Martin, Teddy, Joyce, Kesia, Ibu Rivi, Bapak Tino, Surya, Nindi, Siska, Andreas, Ferdinand, Francisca, Isyana, Albert, Yerika, Jessica, Renji, Elsa, Lisa, William, Elizabeth, Angelina, Tasha, Michelle, Felicia, Albert, Dedi, Sarah, Lasbi, Firman, Romas, Togu, Gladys, Gamail, Iwan, Adrian, Adriel, Emily, John, Maria, Clarin, Paulus, Ibu Gati, Bapak Roy, Azlan, Richard, Yongki, Daniel, David, Eric. Bahkan kami menyerahkan Tuhan, Darel, Oma Lili, Andini, Susana, Ruth, Endang, Kezia, Esther, Yunike, Claudia, Oma Erni, Oma Esther, Bapak Ishak, Michael, Risel, Gabriel, Renaldi, Hera, Yunike, Judin, Tomo, Bapak Fernandus, bahkan ucap berkat Ibu Esther, Bapak Cornelius, Yohana, Maurela, Ishak, Ibu Putri, Kristina,
Suryanti dan Bapak Roy yang sedang ngalamin itu Tuhan, kondisi yang tidak mudah dalam pekerjaannya. Kami doa Tuhan yang di PHK, Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Kami doa biar kiranya Tuhan tingkap langit terbuka, promosi Tuhan datang dalam kehidupannya. Tuhan angkat naik yang merindukan yaitu Tuhan, promosi jabatan Tuhan yang berkati, diangkat naik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa usahanya diberkati, bisnisnya diberkati. Kami percaya Tuhan dimanapun anak Tuhan berada, tanah yang diinjak menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat setiap investasi diberkati Tuhan. Kami juga doa yaitu Tuhan yang sedang ngalamin hutang-hutang, kami doa semuanya akan lunas tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang ingin punya rumah, kami doa dapat rumah yang terbaik, rumah yang indah, rumah yang nyaman, ada damai sejahtera di dalamnya. Yang sementara jual rumah, jual tanah, apartemen, apapun asetnya, kami doa akan terjual dengan harga yang terbaik di waktu yang terbaik. Yang sementara kuliah, sekolah, kami doa dapat prestasi yang luar biasa, dapat beasiswa yang terbaik, dan kami percaya Tuhan masa depan yang indah akan jadi bagian dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ucap berkat Tuhan untuk yaitu Tuhan yang terakhir, ucap berkat Pak Tri, Resmina, Andre, Bapak Farel, Tafida, Renata, Revina, Leti, Hendrik, Anwar, Gerald, Glenn, Marcha, Herlina, Hosea, Manotar, Ian, Stefan, Ibu Juniati, Yopi, Ibu Farina, Bezael, Saputra, Yohanes, Kezi, Bapak Stevi, Bapak Marnait, ucap berkat Leonard, Selfie, Dia, LD, Intan, Adel, Christian, Ade, Ripka, Effendi, Febe, Maria, Teddy, Marta, Christina, Bapak Ian, Ibu Santi, Ibu Karmi, ucap berkat Priscilla, Valentino, Sinta, dan juga Pak Budi, Pak Robi, Ibu Neng, Ibu Mona, Firman, Krishna, Billy, Ibu Ling, Angeli, Halim, Angelina, Tasya, Michael, Michelle, Bayi Wayne, Elizabeth, Ruth, Abigail, Carmen, Fanny, Gladys, Given, Galenka, Christina, Iwan, Novinka dan Novi, Yena, Solikin, Albert, Niko, Rachel, Agustina, Darmawan, Pak Raymond, Pak Roy, Pak Devri, Leni, Bagar, Kezia, Pak Paulus, Ibu Freti, Bapak Samuel, Ibu Marla, Ibu Winda, Bapak Ishak, Ibu Liani, Mita, Michael, Veronica, Tomo, Bapak Fernandus, Ibu Haryati, Bapak Antonius, Ibu Esther, dan Ibu Maurlina. Hamba berdoa Tuhan semuanya juga diberkati Tuhan. Kami doa pergumulan mereka dalam rumah tangga, Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang akan menjamah rumah tangga mereka. Kami tolak perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kasih mula-mula terus terjaga dalam rumah tangga mereka. Bahkan kami doa Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan yang merindukan anak cucu, kami doa Tuhan kasih keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada keturunan ilahi yang Tuhan anugerahkan. Kami doa biar kiranya Tuhan mereka akan beranak cucu dan anak-anak mereka pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami juga ucap berkat yaitu Tuhan mereka yang membutuhkan pasangan hidup, kami doa Tuhan kasih pasangan yang terbaik, yang cinta Tuhan, yang bersama-sama membangun hubungan keluarga dalam Tuhan, sehingga rumah tangga mereka menjadi keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan. Ucap berkat Tuhan bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi yaitu Tuhan anggota keluarga yang belum percaya. Kami percaya Tuhan yang akan menjumpai, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan bagi kerajaan
sorga. Mari kembali kita boleh bangkit berdiri, kita angkat tangan kita ucap berkat bagi setiap pokok doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami ucap berkat buat setiap pokok doa, baik yang sudah yaitu Tuhan terucapkan maupun yang namanya belum disebutkan. Kami percaya Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami. Kami percaya siapapun yang butuh mujizat akan menerima mujizat. Kami percaya siapapun yang butuh berkat akan menerima berkat. Siapapun yang butuh jawaban doa akan menerima jawaban doa di waktu yang terbaik. Dan kami percaya ketika kami berharap sama Tuhan, ketika kami menaruh kepercayaan kami sama Tuhan, orang yang berharap, orang yang percaya sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, akan melihat segala yang terbaik yang Tuhan sediakan jadi bagian dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, apapun yang menjadi doa pengharapanmu di tempat ini malam hari ini, mari ucapkan itu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang mendengar, dan Dia Tuhan yang pasti menjawab setiap doa kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, seruan kami, doa kami sampai kepadamu. Dan Tuhan pasti menjawab dengan cara yang terbaik, di waktu yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan. Kami doa sekali lagi Tuhan, nambah doa bagi setiap jemaatmu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Koordinator tempat ini, penanggung jawab tempat ini, semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami Tuhan. Pendeta Darniati Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, akan panjang umur, sehat sempurna, akan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Ucap berkat para pemimpin kami yang kami kasihi, Kargo, Karisto, dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna. Kami percaya terus akan membimbing dan memimpin setiap kami, semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Ucap berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kau mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini. Tuhan jaga bangsa ini. Tuhan sayangi bangsa ini Tuhan. Kami percaya akan semakin banyak bilangan orang percaya yang Tuhan tambah-tambahkan. Kami percaya Indonesia dimenangkan bagi kerajaan sorga. Kami tolak segala yang jahat. Kami tolak resesi ekonomi. Indonesia aman, damai, tenang. Indonesia diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Apapun yang kami gunakan, Tuhan pagar dengan malaikat sorga. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami doa Tuhan, siapapun dalam ruangan ini kami tolak roh mati muda. Kami semuanya akan panjang umur, akan sehat sempurna, mencapai usia tua, melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Dan akhirnya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tangan dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nyanyi dan